Halo semuanya, di video kali ini kita mau membahas mengenai intercompany sales of inventory. Perusahaan terafiliasi dapat saling melakukan penjualan inventory maupun aset lain loh. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan terafiliasi? Perusahaan terafiliasi adalah perusahaan induk atau parent dan perusahaan anak atau subsidiary yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Jadi, antara perusahaan induk dan perusahaan anak ini bisa saling melakukan penjualan inventory maupun aset lain loh. Tapi di materi kali ini, kita hanya fokus membahas mengenai penjualan inventory-nya saja ya. Berdasarkan gambar ini, kita tahu nih ada 3 jenis penjualan inventory antar perusahaan terafiliasi. Yang pertama, downstream sales. Terjadi ketika perusahaan induk menjual inventory ke perusahaan anak. Yang kedua, upstream sales. Yang terjadi ketika perusahaan anak menjual inventory ke perusahaan induk. Dan yang terakhir adalah horizontal sales, di mana terjadi penjualan inventory dari perusahaan anak yang satu ke perusahaan anak yang lain. Nah, agar lebih jelas, kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah downstream. Downstream sales ini terjadi apabila perusahaan induk menjual inventory ke perusahaan anak. Penjualan downstream ini tidak akan memunculkan akun NCI karena seluruh laba atau rugi yang belum terrealisasi yang timbul atas transaksi tersebut sepenuhnya menjadi milik perusahaan induk. Yang kedua adalah upstream sales, yang terjadi ketika perusahaan anak menjual barang ke perusahaan induk. Ketika ingin melakukan eliminasi terhadap upstream sales, maka akan memunculkan akun NCI yang disebabkan karena penjualan dari perusahaan anak ke perusahaan induk akan menimbulkan keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi. Keuntungan atau kerugian ini tidak sepenuhnya menjadi milik parent, karena ada sejumlah persentase kepemilikan perusahaan anak yang dimiliki oleh pihak luar atau kepentingan non-pengendali. Dan yang terakhir adalah horizontal sales, yang terjadi ketika perusahaan anak yang satu menjual inventory ke perusahaan anak yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengakuan profit atau loss dalam intercompany sales of inventory. Ada dua pengakuan. Yang pertama adalah realize, di mana keuntungan atau kerugian dapat diakui setelah barang dijual kepada pihak ketiga atau pihak di luar kelompok afiliasi. Dan yang kedua adalah unrealized, di mana keuntungan atau kerugian ditangguhkan jika barang belum terjual kepada pihak ketiga. Nah, sekarang kita bahas mengenai pencatatan di consolidated balance. Yang pertama adalah consolidated sales. Consolidated sales ini hanya mencakup penjualan dengan pihak ketiga atau pihak di luar kelompok afiliasi saja. Yang kedua adalah cost of sales, yang hanya mencakup biaya yang telah dijual kepada pihak ketiga atau pihak di luar kelompok afiliasi saja. Dan yang terakhir adalah consolidated inventory, yang hanya dicatat sebesar biaya perolehannya kepada pihak afiliasi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pencatatan jurnal dalam intercompany sales of inventory. Yang pertama akan dibahas adalah upstream sales. Jurnal pertama untuk mengeliminasi intercompany sales. Untuk semua metode, jurnalnya adalah sales pada purchase, di mana purchase ini merupakan komponen dalam perhitungan cost of sales sehingga termasuk dalam income statement. Jurnal kedua untuk mencatat intercompany profit in ending inventory. Jurnalnya di sebelah debit ada ending inventory, di mana ending inventory ini termasuk dalam komponen perhitungan cost of sales sehingga merupakan bagian dalam income statement juga. Dan di sebelah kreditnya adalah inventory yang merupakan bagian dari balance sheet. Jurnal ini berlaku juga untuk semua metode. Jurnal ketiga
adalah jurnal untuk mengakui intercompany profit dalam persediaan awal yang telah direalisasi selama tahun berjalan. Jurnalnya dibagi berdasarkan metode. Untuk cost or partial equity method, di sebelah debit ada akun beginning retained earnings parent dan NCI in equity. Lalu di sebelah kredit ada beginning inventory yang merupakan bagian dari cost of sales dan merupakan komponen dari income statement. Lalu, untuk complete equity method, di sebelah debit ada akun investment in S company dan NCI in equity. Lalu di kredit ada beginning inventory yang merupakan bagian dari cost of sales dan merupakan komponen dari income statement. Jadi, di jurnal ketiga ini yang membedakan antara dua metode tersebut adalah di posisi debitnya saja. Lanjut, kita bahas jurnal untuk downstream sales. Jurnal pertama untuk mengeliminasi intercompany sales. Untuk semua metode, jurnalnya adalah sales pada purchase, di mana purchase ini komponen dalam perhitungan cost of sales sehingga termasuk dalam income statement. Jurnal kedua untuk mencatat intercompany profit in ending inventory. Jurnalnya di sebelah debit ada ending inventory, di mana ending inventory ini termasuk dalam komponen perhitungan cost of sales, sehingga merupakan bagian dalam income statement juga. Dan di sebelah kredit adalah inventory yang merupakan bagian dari balance sheet. Jurnal ini juga berlaku untuk semua metode. Jurnal ketiga adalah jurnal untuk mengakui intercompany profit dalam persediaan awal yang telah direalisasi selama tahun berjalan. Jurnalnya dibagi berdasarkan metode. Untuk cost or partial equity method, di sebelah debit ada akun beginning retained earnings parent, lalu di kredit ada beginning inventory yang merupakan bagian dari cost of sales dan merupakan komponen dari income statement. Lalu, untuk complete equity method, di sebelah debit ada akun investment in S company, lalu di kredit ada beginning inventory yang merupakan bagian dari cost of sales dan merupakan komponen dari income statement. Dari jurnal upstream dan downstream, yang membedakan adalah jurnal ketiga, di mana pada jurnal ketiga upstream terdapat akun NCI, namun di jurnal ketiga downstream tidak terdapat akun NCI. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menghitung consolidated income. Yang pertama, untuk subsidiary company atau perusahaan anak. Net income pada perusahaan anak dijumlahkan dengan realized profit, lalu dikurang dengan unrealized profit, ketemu hasilnya adjusted income. Dari adjusted income ini, kita bisa menghitung berapa yang dialokasikan untuk NCI atau non-controlling interest dan berapa yang dialokasikan untuk CI atau controlling interest. Caranya, dari adjusted income ini kita kali dengan persentase untuk NCI dan juga kita kali dengan persentase untuk CI. Selanjutnya, kita menghitung consolidated income untuk parent company atau perusahaan induk. Caranya, net income milik perusahaan induk dijumlah dengan income from NCI yang dari perusahaan anak tadi, lalu ditambah juga dengan realized profit, dan dikurang dengan unrealized profit dan dividend income. Ketemu hasilnya controlling interest in consolidated income. Nah, hasil dari controlling interest in consolidated income ini ditambah dengan non-controlling interest in consolidated income. Hasilnya ketemu consolidated income. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Kita bahas problem 1 yang ada di modul ya teman-teman. P Company memiliki 90% dari saham beredar milik S Company pada awal 2020. Selama 2020, S Company menjual inventory kepada P Company dengan harga $150.000, di mana nilai tersebut 20% di atas cost. P Company juga menjual kepada S Company dengan harga $200.000, di mana nilai tersebut 25% di atas harga jual. Pada akhir tahun, 20% inventory milik P Company yang berasal dari S Company belum terjual, dan 10% inventory milik S Company yang berasal dari P Company juga belum terjual. P Company dan S Company melaporkan net income pada tahun 2020 sebesar $150.000 dan $100.000, di mana jumlah net income tersebut sudah termasuk keuntungan atas penjualan afiliasi. Kita diminta untuk membuat working paper entry untuk mengeliminasi penjualan intercompany di tahun 2020 dengan menggunakan metode cost periodik dan perpetual.
Berdasarkan soal tersebut, kita jadi tahu nih ada dua jenis penjualan antar perusahaan terafiliasi. Yang pertama ada upstream sales dan yang kedua ada downstream sales. Kita bahas yang pertama dulu yaitu penjualan upstream, di mana terjadi penjualan dari S company ke P company. Kita cari dulu nih berapa UIP saat terjadi penjualan. Caranya, kita tahu di soal bahwa selling price dari S company ke P company adalah $150.000, di mana nilai tersebut sudah termasuk markup 20% di atas cost. Berarti, kita cari cost-nya dengan cara 150.000 dibagi 120%. Karena harga jual $150.000 ini merupakan nilai cost ditambah 20%. Lalu ketemu cost sebesar $125.000. Lalu kita cari UIP-nya dari $150.000 dikurang $125.000, ketemu hasilnya $25.000. Nah, setelah itu kita cari UIP untuk ending inventory-nya. Nilainya yaitu sebesar 20% dari barang yang dikirim oleh S company ke P company. Karena di soal sudah dijelaskan bahwa 20% inventory dari P company yang berasal dari S company belum terjual. Caranya, untuk selling price di ending inventory, kita kaliin aja dari selling price awal yaitu $150.000 kita kali 20%, ketemu $30.000. Lalu cost-nya juga sama, dari cost yang awal sebesar $125.000 dikali 20% ketemu $25.000. Nah, sekarang UIP ending inventory-nya tinggal kita kurangin aja dari selling price ending inventory sebesar $30.000 dikurang cost ending inventory sebesar $25.000. Ketemu UIP ending inventory $5.000. Atau bisa juga dari UIP awal sebesar $25.000 dikali 20%, ketemunya sama juga $5.000. Nah, yang kedua, kita bahas yang downstream atau penjualan dari P company ke S company. Caranya sama seperti yang upstream. Kita cari dulu UIP saat terjadinya penjualan. Di soalnya sudah dibilang kalau selling price yang sebesar $200.000 ini adalah nilainya 25% di atas harga jual. Berarti kita cari cost-nya $200.000 dikali 25% ketemu hasilnya $150.000. Nah, UIP-nya tinggal dikurang aja, selling price $200.000 dikurang cost $150.000, ketemu UIP $50.000. Sekarang kita cari UIP yang ending inventory, yaitu 10% dari barang yang dikirim P company ke S company. Di soal udah dibilang bahwa 10% inventory dari S company yang berasal dari P company belum terjual. Berarti, selling price untuk ending inventory ini diperoleh dari selling price awal yaitu 200.000 dikali 10%, ketemunya $20.000. Lalu cost-nya dari $150.000 dikali 10% ketemu $15.000. Nah, UIP ending inventory-nya tinggal dikurangin saja dari selling price $20.000 dikurang cost $15.000 ketemu UIP ending inventory $5.000. Atau bisa juga dari UIP awal saat penjualan yaitu $50.000 dikali 10%, hasilnya sama aja, ketemu $5.000. Nah, kita udah tahu nih UIP dari masing-masing penjualan upstream dan penjualan downstream. Sekarang kita bikin jurnalnya, yaitu sebelah debit ada ending inventory di income statement, dan sebelah kredit ada inventory di balance sheet. Nilainya masing-masing sebesar $10.000 yang diperoleh dari UIP ending di upstream $5.000 dan UIP ending di downstream $5.000. Nah, yang terakhir, kita membuat jurnal eliminasinya. Di problem 1 ini, kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi dengan cost method secara periodik dan perpetual. Pertama, secara periodik, jurnalnya yaitu sales pada purchase sebesar $350.000. Angka ini didapat dari penjualan upstream sebesar $150.000 ditambah penjualan downstream sebesar $200.000. Nah, yang kedua secara perpetual. Jurnalnya ada dua. Yang pertama sama seperti periodik, yaitu sales pada purchase sebesar $350.000 yang berasal dari penjualan upstream sebesar $150.000 ditambah penjualan downstream sebesar $200.000. Dan jurnal perpetual yang kedua adalah COGS
pada inventory yang terdapat di balance sheet sebesar $10.000 yang didapat dari UIP di ending inventory upstream $5.000 dan UIP di ending inventory downstream $5.000. Sekian pembahasan mengenai intercompany sales of inventory di video ini. Semoga melalui video ini teman-teman dapat lebih memahami konsep mengenai intercompany sales of inventory. Tetap semangat, tetap optimis, dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman.